Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi SPI, yaitu perkembangan ilmu agama, revealed knowledge, dan perkembangan ilmu umum, acquired knowledge. Di sini saya, RM Bagus Salim, dengan NIM 240605110088, dengan rekan saya, Dosepian Nur Muhammad Sakti, dengan NIM 240605110092. Saya dengan William Fikri Zain dengan NIM 240605110065. di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang kami sebutkan tadi. Judul materi SPK ini apa ya? Judulnya tuh perkembangan ilmu agama atau revealed knowledge dan ilmu umum acquired knowledge, Rai. Oh iya, terus latar belakang dari materi ini apa ya, Dan? Jadi ini Rai, latar belakang yaitu peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan berperan penting dalam membentuk kehidupan manusia baik secara spiritual maupun material. Pembagian ilmu dalam Islam, ilmu dibagi menjadi ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta ilmu umum yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen. Terkaitkan ilmu agama dan ilmu umum, kedua jenis ilmu ini saling melengkapi, di mana ilmu agama memberikan panduan moral dan etika. Sedangkan ilmu umum membantu memahami dan mengelola dunia fisik untuk kemaslahatan manusia. Theo, apa sih perkembangan ilmu agama Islam? Nah, jadi gini Dan, perkembangan ilmu agama dikenal sebagai ilmu yang diwahyukan atau revealed knowledge yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup ajaran tentang akidah, fikih, tasawuf, dan akhlak. Terus ada periode klasik pada tahun 650 Masehi sampai 1298 Masehi. Setelah zaman kemasan Islam, ilmu pengetahuan muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, memicu perkembangan pesat di Eropa selama Renaissance. Terus ilmu Renaissance. Ilmu Eropa mengadopsi dasar-dasar ilmu muslim yang mendorong munculnya kehidupan heliocentrisme, hukum gerak, dan metode ilmiah sebagai fondasi utama ilmu pengetahuan barat. Terus ada periode pertengahan pada sekitar abad ke-17. Pada masa ilmu ini, ilmu pengetahuan kurang diperhatikan karena umat Islam sedang mengalami masa kemunduran. Hasilnya pada masa ini Baghdad jatuh di penghujung abad ke-17. Terus ada periode modern pada sekitar abad ke-18 sampai sekarang. Ilmu agama terus berkembang melalui pemikiran raja-raja dan pemuka agama yang mengadaptasi ajaran Islam dalam konteks modern. Perkembangannya gimana sih, Rai, tentang ilmu agama ini? Nah, jadi di perkembangan ilmu agama ini melewati masa-masa seperti masa Khulafaur Rasyidin. Itu adalah masa di mana setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan ini dilanjutkan oleh sahabat Nabi seperti Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab itu banyak ilmu-ilmu baru yang diperbarui seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, nahwu, dan fikih. Itu mulai berkembang pesat. Lalu ada masa dinasti Abbas Umayyah I, yaitu di Syria. Dinasti Umayyah berkuasa dari sekitar 661 sampai 750 Masehi di Syria. Lalu pada masa dinasti Umayyah ini, ilmu agama seperti ilmu qiraah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf itu semakin meningkat. Terutama yang sudah ada sebelumnya itu makin meningkat di masa dinasti Umayyah I Syria ini. Lalu ada masa dinasti Umayyah II, yaitu di daerah Spanyol. Dinasti Umayyah di Spanyol ini berkisar pada waktu 756 sampai 1492 Masehi di Spanyol, mencapai kejayaan dalam bidang ilmu filsafat dan ilmu fikih.
Ilmuwan seperti ilmu Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rusdi mengembangkan filsafat, sementara mazhab Maliki itu menjadi dominan di bidang fikih. Lalu yang terakhir ada masa dinasti Abbasiyah, yaitu daerah Baghdad. Masa Abbasiyah ini adalah pada masa 750 sampai 1258 Masehi. Adalah masa kejayaan ilmu pengetahuan dengan pendirian pusat pembelajaran Baitul Hikmah yang mendukung penerjemahan karya-karya asing seperti Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Oh iya, terus masa-masa perkembangan ilmu umum itu gimana ya, Dan? Bisa dijelasin nggak? Perkembangan ilmu umum, ilmu accurate knowledge adalah ilmu yang sering disebut sebagai accurate knowledge. Adalah ilmu yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan deduksi logis. Ilmu ini mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, matematika, arsitektur, dan teknologi. Perkembangan ilmu umum masa klasik zaman keemasan dalam keemasan Islam abad 8 sampai 14 Masehi. Pada masa ini dunia Islam menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan global. Ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Al-Haytham, Jabir Ibnu Hayyan, dan Ibnu Sina memberikan kontribusi besar di berbagai bidang. Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, mengembangkan konsep dasar dalam matematika yang masih digunakan hingga kini. Ibnu Al-Haytham, pelopor metode ilmiah dalam fisika dan optik. Terus Jabir Ibnu Hayyan, tokoh penting dalam pengembangan ilmu kimia modern. Ibnu Sina menghasilkan karya medis monumental yang menjadi rujukan selama berabad-abad di Eropa dan Timur Tengah. Masa Renaissance 15-17 Masehi, setelah zaman keemasan Islam, ilmu kanan muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang kemudian memicu perkembangan pesat di Eropa. Selama Renaissance, banyak tokoh terkenal menggunakan dasar-dasar ilmu pengetahuan muslim dalam penelitian mereka. Berikut beberapa tokoh terkenal pada masa Renaissance. Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543, astronomi. Galileo Galilei 1564 sampai 1642, fisika dan astronomi. Johannes Kepler 1571 1630, astronomi dan matematika. Isaac Newton 1642 sampai 1727, fisika dan matematika. Terus Leonardo dan Da Vinci 1452 sampai 1519, ilmu pengetahuan dan seni. Masa modern saat ini, ilmu pengetahuan semakin berkembang dengan pesat, ditandai oleh inovasi di bidang teknologi, sains, dan ilmu terapan. Theo, apa sih prinsip dalam ilmu umum dan dampak sosial dan etis? Gini Dan, jadi prinsip dalam ilmu umum ada empirisme. Itu ilmu umum sangat bergantung pada observasi, empiris, dan eksperimen. Terus ada fakta ilmiah yang harus dapat diuji dan diulang dan memastikan validasinya. Setiap teori atau hipotesis diuji berdasarkan aktivitas yang objektif. Terus ada rasionalisme, yaitu analisis kritis dan pemikiran logis merupakan elemen penting dalam ilmu pengetahuan. Dedukasi dan induksi digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil pengamatan. Sementara kerangka rasionalisme memberikan dasar untuk menjelaskan fenomena alam dengan cara yang masuk akal. Lalu ada penggunaan teknologi. Teknologi memainkan peran kunci dalam mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Alat-alat canggih seperti teleskop, mikroskop, komputer, dan teknologi nano lainnya memungkinkan manusia mengeksplorasi fenomena alam yang jauh di luar jangkauan kemampuan indera manusia. Terus teknologi juga membantu memverifikasi teori-teori yang belum dapat diuji. Terus ada dampak sosial dan etis.
bioteknologi dan kecerdasan buatan. Meskipun membawa inovasi di bidang kesehatan dan yang efisien dan efisien teknologi, kedua bidang ini menimbulkan pertanyaan etis tentang batasan manusia dalam menciptakan atau mengubah kehidupan. Terus ada perubahan iklim. Perkembangan teknologi industri telah mempercepat eksploitasi sumber daya alam yang berkontribusi pada perubahan iklim dan krisis lingkungan. Sains modern kini dituntut untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Lalu ada kesetaraan akses teknologi. Dengan besarnya perkembangan teknologi, kesenjangan sosial dapat diperparah jika akses teknologi terhadap teknologi hanya tersedia untuk kalangan tertentu. Ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab untuk memastikan manfaat dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Berarti ilmu umum itu perlu banget ya untuk manusia sekarang ini ya. Tentu. Bagus ya, sudah berkembang sekarang ini. Terus hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum apa sih, Ray? Nah, jadi gini, hubungannya itu adalah bisa saling melengkapi. Seperti ilmu agama itu kan memberikan panduan moral, sedangkan ilmu umum membantu memahami dunia fisik dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan umat. Keduanya tuh saling melengkapi gitu loh. Jadi kayak dalam mengenai kebesaran Allah di alam. Jadi kita tetap bersyukuri apa yang ada di alam itu dengan mempelajari ilmu umum sambil kita mengingat Allah dengan ilmu agama. Lalu ada sejarah integrasi ilmu. Pada masa kejayaan Islam, ilmuwan seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina memadukan ilmu agama dengan ilmu umum tuh. Jadi sebagai bentuk ibadah dan upaya untuk memahami hukum-hukum Allah di alam. Gitu loh, kayak gimana cara kerjanya alam itu bekerja, gimana matahari itu bisa terbenam, misalnya gitu kan. Terus ada pemisahan di era modern tuh. Jadi sekularisme menyebabkan pemisahan ilmu umum dan dari nilai spiritual. Terus yang terakhir ada pentingnya integrasi kembali. Seperti kayak umat Islam tuh perlu makin menggabungkan gitu loh, kayak ulang lagi sih, lebih kayak mempererat lagi kayak tentang antara ilmu umum dan ilmu agama agar mencapai keseimbangan. Dengan integrasi ini, teknologi dapat dikembangkan secara etis dan bermanfaat untuk kesejahteraan moral, sosial, dan spiritual. Oh, jadi gitu. Gitu, oke? Siap? Sip. Jadi kesimpulan dari materi ini apa sih, Theo? Nah, jadi kesimpulan materi ini adalah ilmu agama memberikan paduan moral, sedangkan ilmu umum mengembangkan teknologi. Keduanya berperan bersama dan mendekatkan diri pada Allah dan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Terus ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina menggabungkan ilmu agama dan umum, membuktikan bahwa ilmu umum memperkuat iman dan memberi kontribusi besar dan dalam sains. Namun pemisahan ilmu menyebabkan ketidakseimbangan. Mengintegrasikan kembali ilmu agama dan umum untuk menciptakan kemajuan yang sejalan dengan nilai moral dan etika. Oh, jadi intinya ilmu agama dan ilmu umum tuh harus perlu ya bagi kita ya, kita pelajari semua ya. Ya, tentu. Oh. Bersyukur ya kita sudah di zaman yang perkembangannya sudah sangat maju mengenai ilmu agama dan ilmu umumnya. Ya, oke. Saya kira mungkin di sini sangat berterima kasih kepada ilmuwan-ilmuwan muslim yang sudah menemukan ilmu-ilmu dalam ilmu agama maupun ilmu umum yang sudah dari dulu ada. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.